Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Jose Wiliano. Nah, pada video kali ini saya akan mereview lagi sebuah iPhone X ataupun iPhone X yang saya beli di seseorang yang mana dia dulu belinya di PS Store ya. Jadi iPhone ini adalah X PS Store, yang mana iPhone PS Store itu adalah X internasional juga. Dan kebetulan juga iPhone yang saya beli ini memiliki kode depannya adalah N, yaitu unit replacement. Nah, apa sih unit replacement itu? Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, ini dia iPhone X yang saya beli dengan harga 5 juta saja ya. Jadi penjualnya ini adalah teman dari teman saya, yang mana kenapa harganya 5 juta itu? Karena unit ini adalah unit dengan kode N, yang mana kode N itu adalah unit replacement. Kan selain kode N itu ada kode M, yang mana itu kode baru ataupun unit baru. Jika kode F yaitu kode refurbished ataupun kode yang mana iPhone kita misalnya rusak terus kita servis ke iBox ataupun ke iPhone-nya pusat, dan itu hanya diganti part-partnya saja. Dan kalau unit N itu biasanya iPhone kita nih rusak dan diserviskan ke pusat iPhone-nya, tapi dia tidak mampu untuk memperbaikinya dan akhirnya diganti unit baru dengan kodenya N, alias pengganti unit yang sebelumnya. Jadi bisa dikatakan produk N ataupun F itu masih aman lah, karena itu dari Apple-nya langsung. Nah, langsung saja kita akan buka kotaknya ya. Seperti biasa, karena ini second dan katanya juga pembelian X di PS Store, jadi boxnya sendiri saya nggak yakin ya boxnya ori, tapi kita langsung saja unboxing. Oke ya, seperti biasa kalau pembelian dari teman ataupun bisa COD langsung, sebenarnya saya sudah cek apa saja yang kelengkapannya, dan di sini seperti biasa juga masih mendapatkan kitab-kitab standarnya, dan ada SIM ejectornya. Dan di sini juga masih ada bekas nota pembelian di PS Store. Dia dulu beli harganya 6.600.000 ya. Ini kalau nggak salah dia belinya di bulan Juni ya. Bulan 6 tuh Juni ya. Oke. Selanjutnya tentunya kita mendapatkan unit iPhone X-nya dengan warna silver, dan masih mendapatkan batoknya. Ini dia kayaknya belum pernah pakai. Oke, selanjutnya di sini juga masih mendapatkan headsetnya, walaupun mungkin ini headsetnya juga tidak original, dan juga masih mendapatkan kabel Lightning. Oke, dan selain itu, karena ini pembelian dari teman saya mendapatkan bonus, yaitu kabel charger ya, yaitu tepatnya kabel fast charger. Dia beli dulu katanya hampir 500-an ke atas sih, tapi nggak tahu ini ori atau enggak. Ini adalah kabel charger Type-C ke Lightning ya, seperti ini. Oke, lumayan lah daripada kita beli charger lagi yang ori. Ini sudah dapat dari penjualnya langsung, jadi saya sangat beruntung sih mendapatkan unit ini. Tapi alangkah baiknya kita cek kondisi iPhone-nya terlebih dahulu. Oke ya, dari sisi luarnya, untuk fisiknya bisa dikatakan ya mungkin ada bekas goresan-goresan sedikit ya. Entah ini noda ataupun memang bekas goresan, tapi kalian mungkin bisa menilainya. Untuk bagian sisi bawahnya juga banyak nodanya ya. Oke. Ini juga bagian sisi samping lainnya juga banyak noda, bagian atasnya juga banyak noda, ataupun mungkin ini lecet sih. Walaupun dilihat di bagian belakang tidak ada ataupun retak-retak itu nggak ada ya. Sepertinya masih mulus sekali, dan bagian depan juga hanya kotor-kotor saja nih. Oke, ini adalah unit yang saya beli kurang lebih seminggu lalu sih sebenarnya. Jadi banyak yang tanya, barang yang sudah saya review itu dijual lagi nggak sih? Ya biasanya saya jual lagi, tapi nggak tahu kapan. Mungkin nanti kalau kalian pengen menanyakan barangnya, bisa langsung komentar saja apakah barang ini dijual lagi atau enggak. Dan mungkin langsung saja kita nyalakan ya. Oke, sudah mulai menyala. Jadi kenapa saya sudah lama nggak bikin video review tentang iPhone? Ya karena
Saat ini cari iPhone bekas tuh susah karena emailnya diblokir dan juga harganya yang tambah mahal. Oke ya, karena ini ex cewek ya, pemakaian cewek, jadi ini belum saya ubah-ubah sih, cuman data mereka sudah saya hapus datanya, dan ini masih menggunakan wallpapernya ya. Oke, sebelum itu saya akan membersihkan meja saya terlebih dahulu. Ini dia iPhone X yang saya beli dengan harga 5 juta dengan kondisi yaitu unit replacement ataupun unit pengganti iPhone yang mungkin dulunya rusak, nggak bisa diperbaiki, dan langsung dari Apple-nya itu mengganti ya dengan produk yang baru, tapi dengan kodenya N. Jadi kalau dikatakan apakah unit replacement ataupun unit refurbish itu bahaya ataupun nggak bagus, ya sebenarnya itu masih sangat bagus sekali ya, malah ya bisa dikatakan juga bagus, karena itu langsung dari pihak Apple-nya. Dan memang sih kalau kita cek di Trial Tools itu bakal tertulis merah ya, bahwa unit ini adalah unit replacement ataupun refurbish. Tapi kalau kita mungkin mendapatkan unit yang sudah digunakan sama orang di luar Apple, biasanya itu tertulis ya yaitu abnormal, bukan iPhone refurbish ataupun iPhone replacement. Jadi oke, langsung saja kita mulai cek apakah dari unit ini masih ori atau enggak. Dan langsung saja kita yang pertama yaitu cek LCD-nya. Yang pertama kita bisa coba geret sebuah icon dan bisa langsung geret ke seluruh layarnya ya. Jika icon ini terlepas, bisa jadi sebuah panel di LCD ini ataupun di panel AMOLED ini ada yang rusak. Kalaupun masih smooth seperti ini, nggak terlepas, ini biasanya ya LCD-nya belum diganti. Dan selanjutnya kita akan coba True Tone-nya apakah nyala. Untuk brightness-nya juga bisa ya. Kita coba True Tone-nya. Oke ya, True Tone bisa menyala, alhamdulillah. Ini coba saya mode putih juga bisa. Nah, selanjutnya kita coba cek apakah ada dead pixel atau enggak ya. Dengan caranya seperti biasa, kalian bisa polkan ya, ataupun kalian bisa tingkatkan dengan kecerahan maksimal, dan langsung cari bagian putih ya yang ada di HP iPhone. Nah, seperti ini kalian bisa cek apakah di pinggiran ataupun di layarnya ini terdapat bercak-bercak ataupun ada dead pixel atau enggak. Biasanya kalau ada itu berwarna agak kekuningan ataupun ada titik hitam gitu ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di sini alhamdulillah nggak ada. Jadi sejauh ini masih aman ya. Oke, selanjutnya kita akan cek bagian about-nya. Di sini memiliki kode N ya, model nomornya N, seperti ini. Ini kan menandakan bahwa iPhone ini bukan unit baru alias unit pengganti, tapi kondisinya baru. Dan apakah iPhone ini bagus? Ya sejauh ini bagus saja sih. Saya nggak ada kendala, dan alhamdulillah juga bisa membaca kartu Telkomsel alias masih bisa membaca kartu operator Indonesia ya, seperti ini. Masih ada tulisan Telkomselnya. Dan ini saya beli yang kapasitasnya 64 GB ya. Oke. Ini nggak tahu ya masih bisa garansi atau tidak karena ini masih ada tulisannya tersedia. Dan mungkin selanjutnya kita coba cek bagian kameranya ya, apakah iPhone dengan kondisi replacement itu kameranya bagus ataupun malah jelek. Ini langsung saja kita tes. Oke, untuk dua kameranya juga masih bisa berjalan dengan lancar ya, nggak ada yang mungkin goyang-goyang ataupun nggak ada yang jeda ya, nggak ada yang delay. Oke, bagus untuk kamera, saya rasa nggak masalah. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan cek berapa sih kapasitas pH-nya yang tersisa. Saya beli ini kan second ya, secondnya second, jadi coba saja kita cek untuk kapasitas baterainya saat ini adalah 89% ya, jadi ini masih bisa dikatakan bagus ya, nggak ada masalah juga. Oke, dan selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk tes speakernya apakah bagus atau enggak ya. Jadi langsung saja.
Oke, itu dia untuk hasil speakernya. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana keluaran suaranya, apakah bagus atau enggak. Tapi menurut saya ini masih yang originalnya karena ada suara bassnya cukup bagus juga. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan tes untuk hasil skor Trio Tools-nya. Walaupun saat ini hasil dari Trio Tools tidak bisa dijadikan patokan, tapi di sini saya akan membuktikannya saja. Kalian bisa percaya atau tidak. Dan saya juga pernah memberitahu ataupun membuat video tentang sudah bisanya data di iPhone itu bisa diganti alias bisa memanipulasi data iPhone sehingga di Trio Tools bisa menjadi hijau semua. Tapi di sini saya akan tetap untuk ngeceknya ya. Jadi langsung saja kalian bisa siapkan sebuah laptop ataupun komputer ya. Di situ kalian bisa download iTunes dulu dan juga Trio Tools-nya. Setelah itu kalian install dan langsung saja colokan iPhone kalian ke PC ya. Charging on 77. Dan ini dia hasil dari skor Trio Tools-nya ya. Kita bisa langsung lihat di mana di sini mendapatkan skor yang masih bisa dikatakan bagus yaitu 98, yang mana ada sebuah tanda merah ya ataupun oranye yang bertuliskan Apple Replaced Device seperti yang saya jelaskan tadi dengan kode N, dan di sini saya mendapatkan model ataupun sales area ZP ya. Jadi ini dijual untuk di wilayah ZP, CPA, dan selain itu masih normal semua dengan charger time-nya 692 kali, dengan baterai health-nya 89%, dan seperti yang saya katakan tadi, jika kita mendapatkan sebuah iPhone dengan model number huruf depannya N, itu akan tertulis di Trio Tools seperti ini ya, Apple Replaced Device. Dan jika kita mendapatkan yang model numbernya F, itu akan tertulis Apple Refurbished Device. Dan jika kita masih mendapatkan M ya, kode depannya M alias unit baru, itu akan tertulis normal. Jika penjual itu mungkin nggak amanah ya, dia mungkin bisa mengedit data iPhone, itu mungkin lebih condong akan diedit ke kode numbernya M ya, alias masih unit baru. Jadi untuk penggantian kode ke unit N ataupun F itu mungkin potensinya kecil ya. Jadi ini mungkin bisa dikatakan hasil dari pertukaran unit baru langsung dari Apple. Jadi unit yang saya dapatkan ini mungkin bisa dikatakan masih aman ya. Jadi kalian nggak usah ragu ya kalau mungkin mau beli unit yang N ataupun yang F, asalkan semua fiturnya masih bisa nyala, semua kondisinya juga masih ori. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika saya saat menyampaikan ada salah-salah kata ataupun ada salah informasi, kalian mungkin bisa langsung benarkan di kolom komentar. Oke, saya Jose Biliano, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.